Warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak Guru SDN Penanggal 03 yang sangat kami hormati, di sini saya mengganggu waktu panjenengan untuk acara tugas JGP Angkatan 11, yaitu diseminasi menumbuhkan budaya positif di sekolah. Bapak Ibu, ini adalah materi yang saya dapat di JGP Angkatan 11 yang harus saya imbaskan ke Ibu Bapak di lingkungan SD Penanggal 03. Nah, sebelum ke budaya positif, Bapak Ibu akan mendapatkan pertanyaan. Pertanyaan ini gampang sekali. Apakah Ibu Bapak setuju atau tidak dengan pernyataan ini? Pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Jenengan setuju napa mboten dengan pernyataan ini? Tidak nggih. Alasannya kenapa, Pak? Saya kurang sependapat dengan hukuman itu dapat mendisiplinkan siswa, karena walaupun tidak dihukum, kadang-kadang dengan pemberian nasihat, pejangan itu bisa anak-anak disiplin. Lebih-lebih lagi kita harus memberi contoh pada anak-anak didik kita. Jadi tidak perlu menghukum, tetapi kita harus memberi contoh pada anak didik kita. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Bambang. Untuk yang lain mungkin Ibu Bapak boleh berpendapat, apakah pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Boten-boten nggih. Lanjut ke pernyataan kedua. Pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Setuju napa mboten? Setuju. Boleh dikemukakan alasannya? Saya pemberian hadiah bisa meningkatkan prestasi siswa. Dengan adanya hadiah, mungkin ini untuk siswa yang berprestasi. Untuk siswa yang belum mendapatkan hadiah, mungkin akan lebih semangat. Oh, wajahku itu kok dapat hadiah, saya harus lebih semangat lagi agar bisa mendapatkan hadiah. Jadi menumbuhkan semangat agar lebih berprestasi. Ya. Terima kasih untuk pendapatnya. Dan yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Jadi di sini guru memberikan solusi. Apa Ibu Bapak punya pendapat lain? Setuju napa mboten? Monggo. Menurut pendapat saya, guru memang harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Karena kalau siswa mempunyai masalah, maka pembelajaran mungkin bagi siswa itu akan kurang bisa memahami karena adanya masalah tersebut. Tetapi dengan adanya guru yang memberi solusi, maka anak-anak yang mempunyai masalah akan bisa terselesaikan. Demikian. Terima kasih atas pendapatnya. Dan yang terakhir, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Apakah Ibu Bapak setuju atau tidak? Mohon kemukakan alasan. Setuju? Monggo, lagi. Terima kasih. Guru berperan sebagai teman bagi siswa. Ini sangat setuju, karena sebagai guru tidak hanya berperan sebagai guru, tetapi sebagai teman, sebagai orang tua. Jadi kalau guru sebagai teman, nanti kan guru itu, siswa itu bisa menyampaikan segala permasalahan-permasalahan yang dihadapi, baik masalah belajar maupun masalah di keluarga. Jadi dengan kalau guru sebagai teman itu menimbulkan keakraban antara guru dengan siswa. Saya kira seperti itu. Terima kasih. Terima kasih atas pendapatnya. Ibu Bapak, pertanyaan
tematik ini tidak akan saya jawab. Nanti jenengan akan menemukan sendiri pada sesi berikutnya. Jadi jenengan ingat-ingat pertanyaan ini, nanti jawabannya ada di penjelasan berikutnya. Nah, di sini yang pertama yang akan saya sampaikan yaitu budaya positif. Budaya itu perwujudan dari nilai-nilai kebajikan atau keyakinan universal yang ditetapkan di sekolah. Jadi nilai-nilai kebaikan atau kebajikan yang sudah diyakini oleh suatu sekolah dan ditetapkan sebagai keyakinan sekolah. Jadi budaya positif ini bertujuan agar murid membangun rasa berpikir, bertindak, juga mencipta dengan merdeka. Yang saya garis bawahi merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Selain tujuan tersebut, budaya positif ini punya salah satu strategis yang perlu ditinjau ulang dalam bentuk disiplin yang dijalankan selama ini. Itu harus diulang. Maksudnya ditinjau ulang itu apakah budaya positif itu pas bagi lingkungan kita. Jadi sifatnya dinamis, menyesuaikan dengan lingkungan kita. Budaya positif itu pasti dikaitkan dengan kontrol. Siapa kontrol itu? Siapa yang berperan dalam mengontrol budaya positif? Dalam hal ini adalah guru. Yang mengontrol budaya positif di lingkungan sekolah adalah guru. Karena gurulah yang menghadapi murid. Dalam konsep budaya positif itu ada poin-poin inti yang harus saya sampaikan kepada ibu bapak sebagai perwujudan dari akhir tugas di modul 1. Budaya positif itu meliputi perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas dan sekolah, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Mungkin ibu bapak tidak asing lagi dengan yang saya sebutkan yang termasuk dalam konsep inti budaya positif. Mungkin hanya satu yang mungkin asing bagi panjenengan, yaitu segitiga restitusi. Saya juga baru mendapatkan pada saat pendidikan guru penggerak. Jadi kita sama-sama belajar. Inilah konsep inti dalam modul 1 tentang budaya positif. Nah, yang pertama yaitu perubahan paradigma baru. Sebelum ke perubahan paradigma baru, kadang kita berpikir tentang suatu hal yang kita yakini itu benar. Padahal kalau kita tinjau ulang berdasarkan teori kontrol menurut Dr. William Glaser, itu merupakan suatu miskonsepsi atau sebenarnya itu kurang tepat. Tapi biasanya kita yakini menjadi suatu yang benar, padahal itu miskonsepsi. Apa itu? Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Sebenarnya itu tidak tepat. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Itu juga tidak benar. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Itu juga kurang tepat. Dan yang terakhir,
ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu juga kurang tepat berdasarkan teori kontrol yang dikemukakan oleh Dr. William Gleiser. Jadi selama ini, ternyata guru itu bukan pengontrol loh. Kenapa kok berpikiran seperti itu? Ini ternyata suatu ketidaktepatan menurut teori kontrol. Nah, sebenarnya apa pembelajaran dengan paradigma baru? Itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu? Pembelajaran yang menuntun murid berdasarkan kebutuhannya. Tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi paradigma baru yang sekarang dikatakan pembelajaran berdiferensiasi itu menuntun sesuai dengan kebutuhannya, mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ini tabel stimulus respon dan teori kontrol. Tabel ini memuat tentang stimulus respon dan teori kontrol yang sesuai dengan Dr. William Gleiser tadi. Kita meyakini bahwa kebutuhan kita sama. Ternyata tidak loh. Realitasnya kebutuhan kita itu berbeda. Sama dengan anak-anak juga. Jadi kita memandang bahwa anak-anak butuhnya sama, pembelajarannya sama. Ternyata tidak. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Ternyata tidak. Ada sesuatu yang tersembunyi dari diri anak yang perlu kita gali, yang kadang melupakan bahwa anak-anak itu ternyata di dalamnya punya potensi-potensi yang wow. Yang ketiga, stimulus responnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama seperti kita. Padahal kita itu harus memahami orang tersebut dengan sudut pandang berbeda. Yang selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal sesuai teori kontrol, semua perilaku itu ternyata punya tujuan. Meskipun itu kesalahan, pasti punya tujuan. Itu yang kita gali dari anak-anak kita. Yang selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Padahal hanya kitalah sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Jadi bukan orang lain. Saya bisa mengontrol orang lain, ternyata kita tidak bisa mengontrol orang lain. Ya, betul. Jadi diri kita sendirilah yang bisa mengontrol kita sendiri. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Apa itu? Jadi kita memaksa itu tidak boleh. Kenapa? Karena anak-anak punya hal yang terpendam yang kadang kita lupa untuk menggalinya. Jadi kalau kita memaksakan itu termasuk bujukan yang gagal. Yang baik bagaimana dari teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita harus bekerja sama dengan anak, dengan siswa untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir, model berpikir menang kalah. Menang kalah itu tidak ada. Harusnya model berpikir
berpikir menang-menang. Apa itu maksudnya? Kita lanjut pada teori berikutnya. Yang pertama, budaya positif itu mencakup tentang disiplin positif. Beda nih, budaya positif dengan disiplin positif. Disiplin positif itu salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan atau penghargaan, tanpa ancaman dan hukuman. Jadi yang perlu saya garis bawahi bahwa disiplin positif itu tanpa penghargaan, tanpa imbalan, tanpa ancaman dan tanpa hukuman. Jadi sebagai pendidik, tujuan kita itu menciptakan murid yang memiliki disiplin diri. Supaya apa? Supaya mereka berperilaku pada nilai-nilai kebajikan universal tadi. Biar perilaku anak semakin ke arah yang lebih baik. Nah, apa nilai-nilai kebajikan universal itu? Nah, sebenarnya jenengan sudah tidak asing lagi. Ya, betul. Nilai-nilai kebajikan itu ada dalam profil pelajar Pancasila. Jadi tujuan akhir adalah mengarah kepada profil pelajar Pancasila. Beriman dan bertakwa, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Ini tujuan akhir untuk membentuk anak-anak yang berprofil pelajar Pancasila. Jadi dalam profil pelajar Pancasila ini mengandung nilai-nilai kebajikan yang sifatnya umum. Nah, poin yang kedua, poin inti dalam budaya positif yaitu kebutuhan dasar manusia. Apa sih kebutuhan dasar manusia? Mungkin jenengan hanya berpatokan pada pangan, papan, ternyata tidak loh. Bukan itu, tapi bagian dari itu. Secara pengertian, segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, itu adalah kebutuhan dasar manusia. Jadi seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Itu namanya kebutuhan. Apakah betul hanya pak sandang, pangan dan pakan? Kita cek. Nah, wow, ternyata baru kebutuhan dasar manusia bukan sandang, pangan dan papan saja. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang salah satunya adalah sandang, pangan dan papan tadi masuk dalam kategori kebutuhan bertahan hidup. Jadi ini termasuk kebutuhan bertahan hidup, bukan kebutuhan dasar manusia. Jadi masuk dalam kebutuhan bertahan hidup. Kemudian yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi kita itu inginnya kadang ingin dipedulikan, ya. Iya, itu termasuk kebutuhan dasar manusia. Jadi tidak melulu pada sandang, pangan dan papan. Yang ketiga, kebutuhan penguasaan. Apa itu? Kepingin dianggap berprestasi. Wajar. Kepingin dianggap diakui, ingin memimpin dan ingin didengar. Itu termasuk kebutuhan dasar yang mungkin jenengan tidak terasa. Nah, mungkin dari sini baru sadar,
karena setiap manusia itu punya kebutuhan penguasaan, meskipun tidak semuanya. Yang keempat, kebutuhan kebebasan. Bebas itu bisa berarti kepingin mandiri, memiliki pilihan sesuai hati nurani, terus kemudian mencoba hal-hal baru, dan mampu mengendalikan arah dirinya. Itu namanya kebutuhan kebebasan. Dan yang terakhir, kebutuhan kesenangan. Kepingin bermain, humor, kemudian tertawa, itu termasuk kebutuhan kesenangan. Ajarlah kalau kita kadang kepingin bermain, itu wajar sebenarnya, karena dalam diri manusia itu terdapat kebutuhan ini semuanya. Tidak dapat dipungkiri, tidak dapat mengelak bahwa manusia ini punya 5 kebutuhan ini. Tapi biasanya manusia hanya sadar bahwa kebutuhan itu hanya untuk bertahan hidup atau survive. Nah, yang ketiga, inti dari budaya positif yaitu motivasi perilaku manusia. Perilaku manusia itu untuk melakukan apapun pasti berdasarkan motivasi. Motivasi itu ada 2. Ada motivasi ekstrinsik dan ada motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik itu motivasi yang berada dalam dirinya sendiri. Saya lanjut begini. Jadi motivasi perilaku manusia itu ada 2. Motivasi dari dirinya sendiri yang disebut sebagai motivasi intrinsik. Apa itu motivasi intrinsik? Jadi untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Jadi tujuan kita melakukan sesuatu itu ingin menjadi orang yang kita inginkan dari diri kita sendiri. Supaya apa? Supaya kita itu menghargai diri sendiri. Itu disebut sebagai motivasi intrinsik. Kalau yang kedua yaitu motivasi ekstrinsik. Jika perilaku yang jenengan lakukan itu hanya untuk menghindari ketidaknyamanan, dalam hal ini supaya tidak dihukum, supaya saya tidak mendapatkan, supaya saya mendapatkan penghargaan, itu namanya motivasi ekstrinsik. Karena tujuannya bukan dari diri kita sendiri, tetapi hanya untuk mendapat penghargaan, hanya supaya tidak dihukum, supaya diperhatikan atasan, seperti itu. Jadi itu motivasi ekstrinsik, bukan dari dalam dirinya untuk melakukan itu. Nah, di sini ada tabel hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Pada tabel-tabel ini berupa hukuman atas sebuah tindakan, konsekuensi atas sebuah tindakan, dan restitusi. Mungkin yang asing bagi jenengan hanya restitusi. Apa sih sebenarnya pembedanya? Nah, pembedanya ini, kalau hukuman itu tidak terencana, bersifat satu arah, bisa berupa hukuman fisik, psikis, atau kata-kata kasar. Jadi kalau hukuman itu tidak terencana, misalnya anak-anak, karena kamu sudah telat, kamu saya suruh keliling 10 kali. Karena tanpa terencana, maka itu bersifat hukuman satu arah, hanya guru yang memberikan hukuman kepada murid tanpa ada konfirmasi dari murid. Yang kedua, konsekuensi. Konsekuensi ini bersifat terencana. Biasanya ini disepakati dulu antara guru dengan murid, ada kesepakatan. Apabila tidak melakukan itu, tidak menjalankan dari yang kita sepakati, maka
sifatnya terencana. Sudah disepakati mulai awal. Misalnya dalam sebuah kesepakatan kelas atau yang sekarang disebut keyakinan kelas. Apabila rame kamu akan berdiri di depan kelas, misalnya seperti itu namanya konsekuensi karena sudah disepakati terlebih dahulu. Dan yang ketiga adalah restitusi. Apa itu restitusi? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi merestitusi itu tidak memberikan hukuman, tetapi menggiring anak supaya anak tahu akan kesalahan dan nantinya akan dikembalikan kepada kelompok dengan karakter yang lebih baik. Nah, jadi beda antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Poin yang kelima yaitu posisi kontrol guru. Ini ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Ibu bapak, dalam kontrol posisi guru, jenengan kepada murid apabila murid bermasalah, itu kontrolnya sebagai apa kira-kira? Teman. Adakah yang sebagai penghukum? Masih ada? Zaman sekarang nggak ada, kebanyakan teman, kan gitu? Iya. Harusnya seandainya jenengan sekarang ini posisinya masih sebagai penghukum, sudah agak bergeser sedikit. Paling tidak jenengan sudah harus bergeser ke pembuat merasa bersalah. Memang tidak mungkin jenengan langsung sebagai manajer. Memang posisi manajer ini sangat ideal, Bapak Ibu. Nanti jenengan penjelasannya ada di belakang. Kenapa kok dikatakan ideal? Nah, monggo kita berkata diri. Seandainya kontrol jenengan kepada murid sekarang itu sebagai penghukum, mulai sekarang paling tidak bergeser kepada pembuat merasa bersalah. Apa bedanya? Kita cek bersama. Nah, ini adalah tabel mulai dari motivasi eksternal dan internal yang dikaitkan dengan 5 kontrol posisi guru. Misalnya, kalau guru itu sebagai penghukum, maka dia akan menghardik, menunjuk-nunjuk. Yes. Nah, itu berarti kontrol jenengan sebagai penghukum. Padahal itu disebut sebagai identitas gagal. Tidak ada sekarang itu kontrol posisi guru sebagai penghukum. Kalau guru sebagai pembuat orang merasa bersalah, kalau dalam hal ini siswa merasa bersalah, maka dia akan berceramah. Berceramah. Kalau menghukum kan ada hukuman sifatnya psikis, verbal dan sebagainya. Kalau membuat merasa bersalah, berarti di sini si guru berceramah menunjukkan kekecewaannya pada murid tersebut. Oh iso sile dan seterusnya. Kalau kontrol sebagai teman, namanya teman, berarti kita memposisikan diri sebagai teman murid tersebut. Contohnya seperti ini, membuat alasan-alasan untuk murid-muridnya. Lakukan untuk ibu ya, Le.
pemantau. Pemantau itu kita tidak memberikan hukuman, tetapi siswa diarahkan pada kesalahannya itu apa, pemantau. Dan yang terakhir ini yang ideal, yang bagus sebenarnya kita pada zaman sekarang itu harusnya menuju kepada kontrol sebagai manajer. Jadi mengajukan pertanyaan-pertanyaan dulu tanpa ngejas bahwa anak itu salah. Misalnya, kenapa kamu kok melakukan itu? Alasannya apa? Itu kontrol sebagai manajer. Jadi belum tentu yang dilakukan anak tersebut itu salah. Karena apa? Karena pada kondisi tertentu anak-anak melakukan itu pasti ada alasan yang kuat. Jadi kita harus juga memahami posisi anak. Ini tabel posisi kontrol guru kepada murid. Nah, contohnya dalam kegiatan di sekolah kita, ini sering loh siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau kita guru sebagai kontrol teman, maka yang kita lakukan salah satu contohnya adalah, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu guru ya. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti itu lagi ya. Itu contoh kalimat yang kita ucapkan apabila kita sebagai kontrol sebagai teman. Kalau sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Nah, karena ini berhubungan dengan peraturan yang dilanggar, maka dia juga harus diarahkan kepada konsekuensi. Itu untuk yang pemantau. Dan ini yang paling ideal, yaitu sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Yang mana akan cari tahu kira-kira untuk memperbaiki itu apa yang kamu lakukan. Jadi di sini guru tidak memberikan solusi, tetapi murid sendirilah yang akan mencari solusi. Kita cuma giring. Kira-kira apa yang akan kamu perbaiki? Misalnya di sini terlambat sekolah. Kira-kira apa yang kamu perbaiki supaya tidak terlambat? Orang akan berpikir, kamu tuh sekarang alarm, ada nggak yang mengingatkan? Jadi di sini anak mencari solusi sendiri, tapi dengan bantuan guru yang mengarahkan dengan pertanyaan pemantik. Ini yang ideal. Itu nanya, tapi enggak ini biar begitu. Gini, tapi yang nggak usah pakai itu juga. Tadi kan seperti contoh yang saya tadi lakukan itu kan masalahnya, saya dengar Bu Eka berkali-kali menerangkan semua orang di kelas. Sampai Bu Eka mengeluarkan nadanya kalau mentok sudah, tapi tetap rame. Dari kesalahannya bukan satu anak, dua anak, keseluruhan kelas dari yang nggak memperhatikan. Terus akhirnya saya keluar, saya nggak terlalu jauh di sini dekat di ruang komputer situ. Terus saya ke kelas, saya lihat memang rame, betul-betul rame, seperti nggak menghargai guru sama sekali. Akhirnya saya gini aja, dah saya nanti kelas semua kelas nggak boleh istirahat. Yang itu saya ikhlas, nggak boleh istirahat. Konsekuensinya karena kamu tadi sudah berkali-kali peringatkan untuk masih tetap seperti ini. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Sebenarnya gini, di awal tadi sudah saya mengatakan, kalau jenengan sekarang pada posisi penghukum, tidak ada salahnya, tapi lihat kondisi. Terus idealnya, kalau sekarang jenengan
menghukum, jangan berkelanjutan. Bergeser sedikitlah dari posisi menghukum menjadi posisi merasa bersalah. Kalau dalam posisi jenengan tadi, kemungkinan menurut saya buat kesepakatan kelas yang nanti inspirasinya itu berdasarkan dari anak-anak, tapi dengan arahan guru. Misalnya kalau rame pada saat pelajaran, rame dalam artian yang tidak ada hubungannya dengan pelajaran, nanti konsekuensinya apa? Jadi anak-anak sudah tahu, oh kalau saya rame berarti nanti saya mendapatkan konsekuensi ini. Gitu. Itu yang perlu dipertegas lagi. Keyakinan kelas yang dibuat berdasarkan inspirasi dari anak-anak dengan panduan guru. Jadi anak-anak sendiri yang membuat keyakinan kelas itu. Kalau dari dia sendiri pakai beda, dia akan sadar bahwa keyakinan kelas itu memang harus dilaksanakan. Kalau tidak, konsekuensinya saya dapat ini. Seperti itu. Dan bisa saya tambahkan, motivasi intrinsik dari anak-anak itu kurang. Nah, nanti itu ada di penjelasan selanjutnya, yaitu tentang keyakinan kelas, gitu Pak. Nanti saya tambahkan untuk jawabannya. Monggo ini dibersami dilihat tentang posisi kontrol guru yang 5-5-nya.
nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Nah, Ibu Bapak sudah menyaksikan salah satu contoh. Itu sebenarnya posisi kontrol guru. Ada yang sebagai penghukum, membuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan yang terakhir sebagai manajer. Itu salah satu contoh. Apa yang harus kita lakukan pada posisi sebagai teman, itu salah satu contoh. Nah, setelah Ibu Bapak mengamati video tadi, perlu saya garis bawahi bahwa posisi kontrol perhukum itu cenderung nada suaranya tinggi. Namanya juga perhukum, berarti merasa bahwa kita itu layak menghukum seseorang yang bersalah. Mata melotot, menunjuk, menghadik, itu salah satu contohnya. Oke, itu ciri-cirinya. Seandainya ada, boleh ditambahkan. Misalnya sambil berkaca pinggang. Ini hanya ciri-cirinya. Ngoten nggih. Yang kedua,
sebagai pembuat merasa bersalah. Jadi anak-anak itu sudah tahu bahwa dia itu merasa bersalah. Guru hanya mengontrol dengan apa? Suaranya biasanya memelas, ayolah nak demi ibu dan sebagainya. Kemudian bahasa tubuhnya ini seakan-akan dekat dengan anak. Dan yang ketiga, posisi sebagai teman. Namanya teman, yuk akrab. Kemudian sedikit bercanda, itu kontrol posisi sebagai teman. Yang keempat yaitu sebagai pemantau. Ini lebih ke arah kebijaksanaan karena nada suaranya datar. Kemudian bahasa tubuhnya formal, selayaknya guru dan siswa. Yang terakhir, ini yang paling ideal, yaitu sebagai manajer. Bahasanya itu tidak kaku, kemudian nada suaranya juga tulus, mendekat pada murid, kemudian murid itu tahu kesalahannya dan tahu juga memposisikan dirinya, kemudian bisa ambil solusi dan dengan pendekatan dari posisi kontrol guru sebagai manajer. Nah, ini yang kita bahas yaitu keyakinan kelas atau yang paling umum yaitu keyakinan sekolah. Seseorang itu akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Kata-kata ini sebenarnya berkorelasi dengan unsur intrinsik yang membangun motivasi perilaku seseorang. Jadi munculkan perilaku murid berdasarkan intrinsik dulu, maka dia akan meyakini untuk melaksanakan perilaku tersebut tanpa harus hanya sekedar mengikutinya saja. Jadi anak itu sadar dengan sendirinya. Jadi murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya peraturan-peraturan itu. Jadi tumbuhkan bahwa anak-anak melakukan itu, melaksanakan peraturan itu, kenapa sih? Tumbuhkan itu dari unsur intrinsik mereka sendiri, bukan hanya sekedar menjalankan perintah, menjalankan peraturan, takut akan hukuman. Kenapa? Karena ini sesuatu yang kita yakini kebenarannya, pasti kita akan melakukan tanpa ada pemaksaan. Sama dengan keyakinan kelas. Kalau dulu mungkin jenengan miskonsepsinya pada peraturan kelas, tetapi yang sekarang itu adalah merujuk kepada kata keyakinan kelas. Kenapa? Dan di sini ada pertanyaan pemantik. Mengapa kita memiliki peraturan penggunaan helm saat berkendara? Kenapa sering jenengan kok berhelm? Nah, selamatan, biar selamat, ya kan? Jadi dengan menggunakan helm, apakah kita itu termotivasi ekstrinsik? Oh, jadi terlihat gaul, tidak kan? Meyakini bahwa dengan menggunakan helm kita itu selamat, maka tanpa ada pemaksaan kita melakukan itu, gunakan helm. Yang kedua, mengapa kita mencuci tangan, pakai masker, tujuannya apa? Ya, kesehatan pasti. Jadi tanpa kita ayo cuci tangan, tidak, dia akan sadar sendiri bahwa supaya saya sehat, saya harus pakai masker, saya harus cuci tangan. Jadi menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri
dirinya sendiri. Jadi untuk yang sekarang bukan peraturan kelas ya, tetapi keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu terbentuk dari peraturan kelas. Bagaimana membuatnya? Ya harus ada kolaborasi antara siswa dengan guru. Aspirasi siswa ditampung. Nah, ciri-cirinya keyakinan kelas itu ini. Guru berperan mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas dengan kesepakatan. Jadi harus ada kesepakatan. Tidak serta-merta guru memberikan dilarang nyontek, dilarang bermain di kelas. Tidak seperti itu. Tetapi harus ada kesepakatan antara murid dengan guru. Keyakinan kelas itu atau keyakinan sekolah yang lebih umum itu berupa pernyataan yang sifatnya universal, mudah dipahami dan harusnya diterapkan dalam lingkungan sekolah. Dan ini bagaimana membentuk keyakinan kelas atau keyakinan sekolah bersifat abstrak, nyata dari peraturan. Nah, keyakinan itu berasal dari peraturan, lebih rinci dan konkret. Jadi harus rinci kalimatnya. Kemudian berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Maksudnya apa? Penggunaan kata yang positif itu akan memacu siswa untuk bersemangat melakukan. Jadi jangan menggunakan kata yang negatif. Contohnya apa? Dilarang buang sampah sembarangan. Kata dilarang itu kan sudah mengandung makna negatif. Jadi diubah saja. Kata dilarang dibuang berarti menggunakan pernyataan positif menjadi membuang sampah di tempat sampah. Jadi penggunaan kata yang berkonotasi negatif itu harus dihilangkan pada pembentukan keyakinan kelas. Dan selanjutnya, keyakinan kelas itu jangan terlalu banyak. Kenapa? Biar terfokus. Anak-anak itu mudah memahami. Nggak usah terlalu banyak. Cukuplah maksimal paling banyak untuk di kelas tinggi 7. Kelas rendah misalnya 5. Jadi anak-anak itu udah ingat apa yuk keyakinan kelas kita. Jadi jangan terlalu banyak. Kemudian semua warga kelas itu harus berkontribusi untuk membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu berasal dari murid dan guru yang bersepakat. Tidak berasal dari guru, tetapi harus disepakati bersama. Dan yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Misalnya seperti sekarang tahun ajaran baru, di sini sudah ada keyakinan kelas tahun kemarin. Ya coba dimunculkan kepada anak-anak, apakah keyakinan kelas kita ini sudah sepakat atau bisa berubah sesuai kondisi kelas tersebut. Jadi tidak mesti tahun yang lalu keyakinan kelasnya tetap dengan yang tahun sekarang. Boleh berubah, ditinjau ulang apakah kebermanfaatannya itu banyak, apakah yang perlu diperkuat ini tentang kondisi kelasnya atau karakternya anak, monggo. Jadi harus ditinjau ulang dari waktu ke waktu. Nah, ini yang terakhir, yaitu segitiga restitusi. Di awal jenengan sudah mendengar kata segitiga restitusi. Bagi saya itu baru, mungkin bagi jenengan
Mungkin baru juga. Apa sih sebenarnya? Ini adalah dialog antara seorang guru dengan murid yang nantinya tujuannya adalah membentuk murid itu menjadi mandiri dan bertanggung jawab. Dalam segitiga restitusi itu ada 3 tahapan yang perlu dilakukan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi kalau anak ada yang bermasalah, membuat kesalahan, tugas kita yang pertama sesuai dengan langkah segitiga restitusi adalah menstabilkan identitas. Apa itu? Prinsip membuat kesalahan, bahwa kesalahan itu adalah proses dari pembelajaran. Kita salah boleh, tapi itu proses menjadi pendewasaan diri kita. Jadi itu proses belajar. Langkah menstabilkan identitas salah satunya yaitu bahwa kesalahan itu wajar loh. Setiap orang itu bahkan pernah melakukan kesalahan. Jadi kata-kata itu yang berfungsi menstabilkan identitas seseorang, menstabilkan dada siswa. Misalnya siswa melakukan kesalahan tidak memakai atribut lengkap. Tidak apa-apa, kamu tidak beratribut lengkap hari ini, kamu membuat kesalahan, itu wajar. Ya, supaya anak-anak, oh iya saya membuat kesalahan ini ternyata ada alasannya. Apa itu? Nah, ini yang kita gali. Setelah anak-anak stabil dalam mengenali dirinya sendiri, yang kedua yaitu validasi tindakan. Jadi validasi tindakan ini perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Kebutuhan apa? Yang anak-anak tidak terpenuhi dalam 5 kebutuhan dasar manusia. Kadang anak-anak di kelas itu kan ruame sendiri, ngomong sendiri. Ternyata anak-anak yang ngomong sendiri itu sebenarnya ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Makanya dia ngomong sendiri. Kepingin diperhatikan ternyata. Ada kan kebutuhan ingin diperhatikan? Nah, berarti anak-anak itu tidak mendapatkan itu. Makanya dia di sekolah, di kelas, misalnya ngomong sendiri, gaduh sendiri. Itu yang perlu kita lakukan. Jadi tahu tentang kebutuhan anak. Tentang segitiga restitusi pada poin validasi tindakan yang salah. Nah, setelah tanya kenapa kok kamu melakukan itu, apa alasannya, pasti anak-anak menjawab. Alasannya apa? Ternyata ada jawaban anak-anak yang kadang tidak kita kira. Salah satu contohnya, oh saya tidak beratribut lengkap karena baru dicuci bu kaos kakinya. Loh, kenapa kok baru dicuci? Itu yang kita gali. Kemudian yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Keyakinan terus apa yang kamu langgar, apa yang perlu dibuatkan, kemudian solusi apa. Jadi anak-anak mencari solusi sendiri supaya kamu hari Senin atributnya lengkap, khususnya kaos kaki. Apa yang kamu lakukan? Bu, dicuci hari Kamis misalnya. Terus apa lagi? Jadi ada opsi-opsi untuk solusi atas masalah itu dari anak-anak. Seperti itu. Nah, kesimpulannya, dalam budaya positif ini, tentang guru harus memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu
sudah harus memiliki tiga standar kepribadian profesional dan sosial yang baik. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Jadi tugas kita ini mensukseskan standar nasional pendidikan, yaitu menuntun kekuatan yang ada pada diri anak sesuai dengan kodrat alam dan zaman, dengan menuju kepada profil pelajar Pancasila. Mungkin dari sini sekian penjelasan dari budaya positif, yaitu rangkaian dari akhir modul 1. Mungkin ada saran, usul, dan pendapat dari Ibu Bapak. Saya persilakan. Terima kasih. Saya ingin menanyakan, budaya positif ini kan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Ya. Terus, apakah ada hambatan dalam menerapkan budaya positif ini dalam lingkungan sekolah? Terus yang kedua, tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini juga harus dilaksanakan dalam lingkungan sekolah. Apakah bisa, Bu Wiwi, keyakinan kelas ini juga dilaksanakan dalam lingkungan keluarga? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang pertama tantangannya ya Pak. Karena ini berhubungan dengan karakter anak, kemudian berhubungan dengan banyak orang pemangku kepentingan yang ada di wilayah sekolah. Pasti tidak serta-merta kita melaksanakan itu dengan instan. Yang pertama harus dimulai dari diri sendiri dulu. Tumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri kita. Yang pertama sebagai guru dengan tujuan role model bagi anak. Jadi kita sebagai contoh dulu. Lah kita itu mau memberikan arahan kepada anak, kalau kita sendiri tidak baik, maka mereka kita sendiri aja belum, kok mau mengatur orang lain sekitar kita. Jadi motivasi perilaku intrinsik tumbuhkanlah dulu. Kemudian jadilah role model bagi lingkungan sekitar, bagi anak, bagi guru-guru di sekitar kita. Tantangannya itu Pak, karena tidak serta-merta langsung kepada hasil, maka ini memang perlu langkah strategis. Yang pertama, kolaborasi. Bahwa kita meyakini bahwa hasil yang ada pada SD kita itu bukan kontribusi dari satu orang saja. Jadi kontribusi dari semua. Kalau kita sebagai role model yang baik, paling tidak yang lainnya mencontoh. Kalau tidak mencontoh, berarti ada sesuatu yang ada pada dirinya sendiri yang belum ditumbuhkan. Bapak, karena kita itu berhadapan dengan berbagai macam karakter. Betul. Bagaimana menyikapi itu? Yang pertama triknya gampang, tapi mungkin susah dilakukan, yaitu soal menunjukkan, menggali potensi yang ada pada setiap guru yang ada di lingkungan kita. Misal, guru itu kok paten letak komputer ya, IT jago. Ya itu dikuatkan, jangan mencari kelemahan. Jadi kuatkan aset yang ada pada setiap guru. Kalau kita mencari yang jelek, semua pasti punya. Tapi dari yang baik dari setiap guru kita tonjolkan.
potensinya yang kita gali. Begitu. Untuk yang lain mungkin dari penjelasan Bu Iwin mulai awal sampai akhir, mungkin secara nyata saya ingin menggarisbawahi sebagai guru sudah saatnya kita berubah. Mulai sekarang sampai seterusnya, mungkin seorang guru itu memang harus ramah, sabar, bisa juga harus kalem. Kita buang yang marah-marah seperti dulu. Oke. Karena dengan adanya kita sabar, karena mungkin anak-anak lebih dekat ke kita. Karena kalau kita dekati sudah merasa nyaman. Oke. Nah, dengan adanya itu kita sebagai guru harus pandai-pandai tadi menumbuhkan motivasi yang diharapkan agar dapat merubah ke anak-anak bisa menyadari atau kesadaran diri untuk berubah lebih baik. Terima kasih, mungkin itu. terima kasih Bu Sri atas saran, usul dan pendapatnya. Memang betul. Jadi yang pertama bisa saya simpulkan bahwa tumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri kita. Kalau dalam diri kita itu sudah tumbuh motivasi intrinsik, maka sesuatu yang kita yakini maka akan kita laksanakan. Yang kedua, menjadi role model bagi anak-anak. Bukan hanya bagi anak-anak sebenarnya, bagi lingkungan sekitar. Mungkin mereka belum memandang kita saja kalau mereka belum melaksanakan. Tapi kalau sudah memandang kita, insya Allah mereka akan mencontoh dari kita. Tiga, menerapkan budaya positif yang isinya adalah keyakinan kelas, persediaan institusi, paradigma baru, kemudian posisi kontrol, itu bisa terlaksana apabila kita bekerja sama atau berkolaborasi. Saya tidak ada apa-apanya tanpa jenengan. Tidak bisa berjalan sendiri menghasilkan sesuatu yang baik tanpa dukungan panjenengan. Begitu nggih. Mungkin dari saya cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan di hati Ibu Bapak. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum